bayani aqalliha wa aktsariha wa awsatiha, dan penjelasan tentang paling banyaknya rakaat duha dan sedangnya dan paling sedikitnya. Bal hadhi di sini disebutkan juga himbauan, hadhi himbauan alal muhafadzati 'alaiha, untuk kita bisa menjaga salat duha. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah. Qala, beliau berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Wasiat khusus Abu Hurairah. Abu Hurairah terkenal sampai hari ini disebut-sebut. Apakah karena dia kaya? Bukan. Bahkan dia mungkin orang terfakir zaman itu. Karena hidupnya di samping masjid Nabi, Ashabus Suffah. Bahkan sering terlihat beliau itu duduk di depan pintu. Sayyidina Abu Bakar masuk, Sayyidina Umar masuk, cuman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak tahu. Padahal dia berdiri, dia duduk di depan pintu masjid, barangkali ada yang nawari makan. Baru terakhir Nabi Muhammad lihat, kau lapar ya Abu Hurairah? Iya ya Rasulullah. Ayo pulang ke rumah. Itu keadaan siapa? Abu Hurairah. Tapi terkenal. Apakah dia pejabat tinggi? Bukan. Karena kedekatan hatinya dengan baginda Nabi Muhammad SAW, namanya dimasyhurkan di bumi, dimasyhurkan di langit, dan dimasyhurkan oleh Allah nanti di surga. Itulah Imam Abu Hurairah. Dan dia adalah salah satu perawi hadis yang paling banyak minal mukthirina fi riwayatil ahadithi. Sehingga kalau orang menghancurkan Islam, menghancurkan Abu Hurairah, makanya difitnah Abu Hurairah biar orang meragukan hadisnya Abu Hurairah. Maka kalau kita melihat ada orang mencaci dan merendahkan Abu Hurairah, ketahuilah itu adalah susupan dari luar Islam untuk memutus Islam dari baginda Nabi. Sebab kalau Abu Hurairah dibuang, ribuan hadis hilang. Dan beliau duduk dengan Nabi tidak lama, hanya belasan bulan, tapi serius, istiqomah, mendapatkan wasiat khusus dari baginda Nabi. Aku diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa ayyamul bid, hari putih. Kalau Anda ingin puasa, pilihlah puasa-puasa yang memang gede pahalanya. Gede pahala itu ditandai mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi SAW. Ada namanya petunjuk umum, namanya puasa mutlak. Anda boleh setiap saat puasa, selain di hari 5, selain di hari raya Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik yang 3. Selain itu Anda boleh berpuasa. Namanya puasa mutlak, pahalanya besar. Tapi ada puasa-puasa yang sudah ditentukan Nabi, disebut Nabi, maka pahalanya adalah besar. Termasuk puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu hari bid, hari putih, 13, 14, 15. Kenapa disebut hari putih? Hari terang benderang rembulan, hari bulan purnama. Ilmu bukan untuk didengar, kalau bisa diamalkan seumur hidup biarpun sekali. Wa raka'atai duha, dan melakukan 2 rakaat salat duha. Masih ingat niatnya biasa saja. Niat aku, kalau yang tidak ngerti bahasa Arab cukup aku niat salat duha di dalam hati, ngomong begitu, Allahu Akbar, Allah sudah tahu kita mau ngapain. Dan sholatnya seperti apa? Bacaannya bebas seperti biasa, baca Fatihah dan surat. Sunnah membaca surat seperti biasa, membaca surat Al-Fatihah, lalu baca surat sunnah. Wajibnya 5 seperti sholat biasa. Assalamualaikum, 2 rakaat duha. Wan utiro, dan aku diwasiati baginda Nabi yang ketiga adalah untuk aku selalu berwitir. Ini adalah sholat-sholat kelas berat, sholat yang dikukuhkan. An utiro, aku melakukan witir qabla an arguda, sebelum aku tidur. Ini riwayat sebelum tidur. Nanti Nabi mengingatkan juga, ij'alu akhira sholatikum bilailina al-witra, jadikan penutup sholatmu adalah witir. Jadi bagi yang khawatir, Nabi itu penuh kasih, jadi semua kebagian. Kalau omongan Nabi hanya begini, kalau sabda Nabi hanya jadikan sholat witir penutup sholatmu, jadikan di tengah malam, nanti banyak yang gak kebagian witir. Sebab ada yang kerjanya itu adalah lembur, ada yang nggak biasa bangun malam.
Nabi yang penuh kasih, ternyata hadis ini memberi kesempatan bagi kelas-kelas pemalas barangkali ya, yang nggak mungkin bangun malam, tapi diberi oleh Allah Rasulullah kesempatan, jangan tidur sebelum berwitir setelah sholat isya. Masih ingat waktu sholat witir adalah setelah melakukan sholat isya, bukan setelah waktu isya. Setelah melakukan sholat isya. Kalau isyanya dijamak takdim sama maghrib, ya waktu itulah waktu witir. Setelah melakukan sholat isya, bukan setelah isya. Setelah melakukan sholat isya. Baik. Kemudian witir. Dan juga Pak, kami ingatkan kesalahpahaman sebagian orang kalau sudah melakukan witir di awal waktu, kemudian mereka bangun malam lalu tidak melakukan sholat, itu kesalahpahaman. Menjadikan witir sholat penutup itu himbauan bagi yang sudah sholat witir di awal waktu, habis sholat isya ba'diyah kemudian witiran, kok kemudian tertidur, bangunlah setelah itu dan melakukan tahajud, sholat malam yang banyak. Cuman witir jangan diulang lagi. Selesai ya witir. Melakukan witir paling sedikitnya witirnya kelas pelit sekali, sehari 1 rakaat, pelit banget. Sedang adnal kamal, sempurna yang paling rendah adalah 3, paling hebat adalah 11 rakaat. Tanyakan kepada dirimu sendiri berapa rakaat witirmu, gitu, supaya ada perkembangan nanti. Ada keterangan dari Imam Nawawi, al-itaru qablan naumi, witir sebelum tidur, kata Imam Nawawi, innama yustahabbu, itu sesungguhnya disunnahkan liman lam yathiq, liman la yathiku, bagi yang tidak yakin, bil istighadi akhirul laili, kalau dia tidak yakin akan bangun di akhir malam. Kalau anda ragu-ragu takut gak bisa bangun malam, witiran saja di awal waktu. Fa in wathiqa, kalau dia yakin percaya, fa akhirul laili afdal, akhir malam lebih bagus. Witir di akhir malam lebih bagus. Hadis selanjutnya, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, baginda Nabi Muhammad bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun, menjadi keharusan bagimu untuk bersedekah zakat atas ruas-ruas anggota tubuhmu. Maksudnya begini, engkau punya anggota tubuh gitu. Engkau punya ruas apa ya? Ruas-ruas tubuh, sulama, ruas. Kita harus mensyukuri. Coba ini kalau Allah tidak menghendaki, coba tangan kita begini saja bingung mau garuk ya, tapi Allah begini. Ini kan nikmat besar dari Allah, kita bisa membelok-belokkan jemari dan seterusnya. Ini nikmat dari Allah. Bagaimana kita dengan nikmat? Nikmat itu harus disyukuri, dan mensyukurinya itu adalah sedekahnya tadi. Jadi setiap ruas-ruas yang engkau miliki hendaknya kau sedekahi, kau zakati. Itu maknanya. Zakatnya apa? Yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fakulu tasbihatin sadaqatun, tasbih yang engkau baca itu zakatnya dari mensyukuri anggota tubuhmu yang diberi oleh, yang dijadikan oleh Allah benar tadi. Engkau bisa kedip, kalau nggak kedip tuh cantiknya hilang, gantengnya juga hilang, orang nggak kedip. Maka bersyukurlah yang bisa kedip. Suruh ngitung nikmat saja bingungnya sudah ada karu-karuan, habislah waktu kita untuk ngitung nikmat. Kalau kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan bisa, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Wa kullu tahmidatin, setiap alhamdulillah, tasbih itu subhanallah bisa anda sempurnakan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, Allah subhanallah bihamdi subhanallah azim, subhana rabbil azim, tasbih. Adapun tahmid alhamdulillah boleh, alhamdulillah tahmidmu adalah sedekah, itu juga sedekah untuk mensyukuri anggota tubuh tadi. Wa kullu tahlilatin sadaqatun, semua tahlil kalimat la ilaha illallah yang engkau ucapkan adalah juga sedekah untuk menzakati tadi anggota tubuhmu tadi. Wa kullu takbiratin sadaqatun, takbir Allahu akbar juga sedekah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini lengkap, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, sedekah. Wa
wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, mengajak orang kepada kebaikan sedekah, zakat, mensyukuri nikmat anggota tubuh kita, wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, kalau kita bisa ikut andil di dalam menghentikan kemungkaran sedekah, wa yujzi'u min dzalika, dan ketahuilah itu semua keharusan kita mensyukuri nikmat Allah anggota tubuh yang banyak tadi bisa engkau bayar dengan rakaatani, 2 rakaat yarka'uha yang dilakukan oleh seorang hamba, minad duha wa yarka'uhuma yang seorang hamba melakukan kedua rakaat tersebut minad duha di waktu duha. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maknanya Pak, salat duha yang kita laksanakan itu mewakili syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan menjaga anggota tubuh kita. Lakukanlah duha. Dan masih ingat hadis ayat yang sangat masyhur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri, ini mensyukur kita melakukan salat duha, mensyukuri nikmat semuanya, insyaallah dijaga oleh Allah. Makna dijaga itu bukan saja mata sehat, bukan sekedar tangan sehat, bukan. Makna dijaga oleh Allah itu adalah Allah menjaga mata kita nggak melihat yang haram. Lebih dari jaga kesehatan saja susah melakukan yang haram kalau sudah dijaga oleh Allah. Tangan dijaga oleh Allah, susah mengambil yang haram. Anggota tubuh yang dijaga oleh Allah susah melakukan yang haram karena dijaga oleh Allah. Hadis selanjutnya, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidah Aisyah. Sama, Sayyidah Aisyah adalah salah satu wanita periwayat hadis yang terbanyak. Makanya lagi-lagi Siti Aisyah sering dihantam di fitnah. Naudzubillah, ada kelompok agama ngaku Islam masuk ke Indonesia mengatakan Sayyidah Aisyah, dikatakan nyebut saja tidak tega kita. Kalau orang di tempat kita adalah orang yang murah menjual diri, angkat Siti Aisyah kelas-kelas seperti itu. Nah ini ada tujuannya apa? Menjauhkan kita dari syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ayahnya Siti Aisyah pun diantem, Sayyidina Umar ibn Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau diamati, apa sih tujuan mereka? Untuk memangkas kita dari Rasulullah. Jadi yang dihantam itu orang-orang yang paling dekat dengan Nabi. Kalau sudah orang dekat dengan Nabi diantem, kan putus dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar kita dihantam, difitnah. Sayyidina Umar difitnah sebagai perampok kekuasaan. Sayyidina Abu Bakar putri-putrinya dianggap sebagai pelacur yang disusupkan. Innalillah. So Imam Abu Hurairah dianggap macam-macam. Nah, kalau sudah orang-orang besar yang dekat dengan baginda Nabi ini dipangkas, maka yang terputus apa? Nabi. Karena apa? Hadisnya nggak bakal didengar. Karena apa? Yang merawikan adalah pendusta, yang merawikan adalah orang jahat. Ngapain diambil? Setelah itu apa yang terjadi? Hilanglah kesinambungan kita dengan baginda Nabi, maka hilanglah agama. Itu upaya-upaya, dan ada di Indonesia. Hati-hati akidahnya semacam ini. Makanya kalau sudah mulai mencaci Siti Aisyah, kalau ditanya gimana Siti Aisyah, salah sudah. Komentar Siti Aisyah saja kok susah banget. Siti Aisyah adalah ummul mukminin. Selesai langsung. Gimana Abu Bakar Siddiq? Komentari Abu Bakar saja kok ragu-ragu. Baik. Ini Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa meridhai Sayyidah Aisyah. Sengaja kami masukkan ini karena apa? Ada sekarang mulai upaya-upaya penyusupan akidah-akidah sesat menodai kehormatan Siti Aisyah dengan membuat fitnah-fitnah. Maka kita perlu waspada. Bagaimana baginda Nabi kesusupan wanita kotor? Naudzubillah. Anda saja kalau punya ayah kemudian ada yang bercerita suami istri bapakmu itu ada yang pelacur, ya Anda akan kecewa. Bagaimana dengan baginda Nabi yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena Rasulullah, qalat Sayyidah Aisyah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an, melakukan salat duha 4 rakaat. Ini sedang minimal 2 rakaat, enggak ada kurang dari 2 rakaat. 2 rakaat paling sedikit, 4 rakaat sedang, wa yazidu masyaallah, dan boleh menambah sesuka hati. Akan tapi kalimat sesuka hati ini, masya Allah, ini terserah engkau, maksudnya ini dibatasi dalam hadis lain 8 rakaat. Maka hampir disepakati oleh para a'immah
sholat duha paling banyak 8 rakaat. Ada riwayat lemah itu dinukil juga dalam mazhab Imam Syafi'i sampai 12 rakaat. Jangan ribut 8 sama 12, tanyakan sudah duhaan atau belum. Itu saja. Saya pernah teringat sama dokter kami, Dr. Ali Ahmad Tuharrayan tuh, kami berdebatkan antara khilaf antara 8 dan 9. Cuman beliau orang cerdas dan soleh, lalu bertanya, ya waladi, marhaba ya syekh, wahai anakku, ada apa guru? Ente ngeributkan 8 sama 12. Aku mau tanya kepada kamu, marhaba, kamu sholatnya berapa rakaat? 2. 2 ngeributkan 6 sama 8 sama 12. Kalau kamu sudah melakukan 8 sama 12, barulah nanti pantas kau ribut tentang 8 sama 12. Baik, amalkan sholat duha terlebih dahulu. Wan Ummu Hani Fahitatu binti Fahitah ismu binti Abi Thalib, putranya Abu Thalib, Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qalat, beliau berkata, dhahabtu ila Rasulillah, aku pergi ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi, di waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah di saat Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah, di saat Nabi Muhammad setelah diusir dari kota Makkah, lalu Allah kembalikan bagi Nabi Muhammad ke tempat kelahirannya dengan kebesarannya, dengan kemenangannya. Wajatuhu yaktasilu, waktu aku ke rumah baginda Nabi dalam keadaan beliau mandi. Falamma faragha min ghuslihi, setelah selesai mandi, sholat Nabi Muhammad melakukan sholat 8 raka'atin, 8 rakaat. Badalika duha, itu sholat duha. Maka dari judulnya yang disebut oleh Imam Nawawi sudah cukup. Paling sedikit 2, sedang 4, paling banyak berapa? 8 rakaat. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza mukhtasaru lafzi ihda riwayati Muslim. Ini adalah diringkas dari salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Baik, sudah jelas hitungan sholat duha. Kemudian ada tambahan ini masih sholat duha. Babu tajwizi sholat duha min irtifa'i syamsi. Ini bab lain lagi, bab 207. Bab melakukan sholat duha itu setelah tajwizi, setelah melewati irtifa'i syamsi, matahari meninggi. Ini akan menjelaskan tentang waktu sholat duha. Ila zawaliha, sampai matahari sebelum tergelincir di atas kepala. Selagi matahari belum di atas kepala, maka itu waktu duha. Waktu duha terbentang dari matahari terbit, kita tunggu sejenak sampai setinggi qadra ramhin. Itu artinya kalimat Nabi, qadra ramhin artinya apa? Setelah matahari terbit, meninggalkan landasannya, meninggi, dan antara matahari dengan tanah itu diperkirakan 1 tombak. Itu hanya perkiraan saja. Mungkin sederhananya adalah kalau di bawahnya bisa dikasih matahari lagi, atau kalau menit kurang lebihnya 10-an menit, 11 menit, 12 menit. Maka setelah meninggi itulah waktu duha. Waktu duha. Wal afdal, dan yang paling utama, antusalla, salat duha itu dilakukan indashtidadil harri, waktu mulai panas menguat. Jadi 1/4 siang. Kalau siang dibagi 4, setengah, separuh, setengah, 1/4. Ini separuh daripada jam 6 sampai jam 12, berarti apa? 6 sampai jam 12 itu 6 jam. Berarti 6 jam, ya 3 jam. 3 jam setelah matahari terbit. Kurang lebihnya seperti itu. Itu adalah waktu yang paling tepat, paling bagus kita kalau ingin melakukan sholat duha. Wartifa'id duha, dan setelah meningginya waktu duha. Jadi setelah meninggi, mulai meninggi, itulah paling bagusnya, paling meninggi dan mulai memanas. Waktu duha adalah di saat matahari mulai meninggi, meninggalkan landasannya setinggi ramah, setinggi tombak. Kemudian setelah itu meninggi lagi dan mulai panas. Itulah waktunya sholat, waktu utama sholat duha. An Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Zaid bin Arqam, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, annahu ra'a qauman, beliau melihat satu kaum yusalluna minad duha, melakukan sholat duha. Faqala, kemudian berkata, kemudian Sayyidina Zaid berkata, amala qad alimu anna sholata fi khairi hadis afdal. Apakah mereka itu tahu,
bahwasanya selain waktu ini ada lebih bagus. Jadi ceritanya begini, Zaid bin Arqam melihat orang melakukan sholat duha itu awal-awal, habis matahari terbit langsung melakukan matahari terbit, setelah meninggi sekitar 10 menit tadi tiba-tiba langsung sholat. Kemudian Sayyidina Zaid bin Arqam menegur, apakah mereka tidak tahu bahwasanya ada waktu yang lebih bagus daripada waktu saat ini? Lalu Sayyidina Zaid bin Arqam menukil, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda, sholatul awwabina, sholat awwabin. Jadi sholat awwabin itu, sholat duha itu disebut juga sholat awwabin. Awwab itu artinya orang kembali kepada Allah. Sholatnya orang yang tobat, sholatnya orang yang rindu kepada Allah, itu namanya sholat awwabin. Dan takbir nabawi, ungkapan dari Nabi, sholat awwabin itu adalah sholat duha. Di sana ada pendapat sholat awwabin adalah sholat yang dilakukan beberapa rakaat setelah maghrib. Akan tapi lihat, ini adalah langsung lafaz dari Nabi, sholat awwabin adalah sholat duha. Yang menjadikan sholat awwabin adalah bainal isya'aini, antara maghrib dengan isya, 2-6 rakaat, tidak ada masalah. Cuma tidak bisa mengalahkan awwabin ini, makna ini, karena ini adalah dari baginda Nabi SAW. Awwabin, sholat awwabin, sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Yang sedang sholat duha ini namanya orang awwabin, tandanya orang tobat beneran itu. Kalau sudah mulai rindu sholat duha itu. Hina tarmadul fisalu, mulai memanasnya al-fisal itu anak onta. Al-fisal anak onta itu, sebab onta itu kalau yang pernah umroh, semoga bisa umroh, yang belum. Kalau anda pergi kemana itu lupa saya, ke daerah kalau ke Arafah tuh keliling-keliling biasanya langsung ke susu onta. Lumayan anda tahu panasnya di sana nanti. Jadi anak onta itu kan dijemur. Jadi kalau sudah mulai jam 9 kelihatan pundaknya anget. Nah, itulah waktunya sholat duha yang lebih bagus. Dikatakan yaitu mulai meninggi seperempat tadi. Seperempat dari siang itu. 3 jam dari waktu terbit matahari, kurang lebihnya seperti itu. Yarmadu bi fathit ta'i wal mimi, yarmadu. Wa bid dhadi al mu'jamati, dengan dhad yang bertitik, yarmadu. Yakni syiddatul hari, sangat panas. Wal fisal jam'u fasil wa huwa as-saghir minal ibil. Fasal itu jam'a fisal, jamak fasil, yaitu onta kecil. Selesai. Kemudian ada tambahan sedikit bahwa pernah kami hadirkan di sini tentang sholat isyraq, supaya orang tidak ragu tentang sholat isyraq. Di sini tidak disebut sholat isyraq sebab kebanyakan ulama termasuk Imam Nawawi sendiri mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha. Maka Imam Nawawi tidak perlu menyebut judul baru tentang sholat isyraq. Cuman perlu dihadirkan sholat isyraq bagi yang mengatakan ada riwayat dari baginda Nabi. Imam Tirmidzi mengatakan, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, thumma qa'ada, lalu duduk, yadhkurullaha, menyebut nama Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Setelah sampai matahari terbit, thumma yusalli rak'ataini, kemudian melakukan salat 2 rakaat, lahu, kana lahu, maka bagi orang tersebut ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Kalau ada orang sholat berjamaah subuh, kemudian dia bertahan di tempat tersebut sampai terbitnya matahari, dan setelah matahari terbit mulai duduk di situ berzikir maksudnya tidak menyibukkan selain Allah, tidak menyibukkan dengan sesuatu selain untuk Allah, berzikir, belajar, baca Quran, semuanya sampai matahari terbit. Setelah terbit ditunggu, setelah matahari terbit kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Baik, bagi yang mengatakan ada dari mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan biarpun itu lemah, itu juga yang dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, sholat isyraq bukan sholat duha. Anda boleh mengambil pendapat tersebut, sholat isyraq bukan sholat duha. Anda pun juga boleh mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha. Enggak ada masalah, jangan ribut di masyarakat. Adapun waktunya, ikhtiarnya para ulama supaya kita tidak berbenturan dengan yang mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha. Bagi yang mengatakan waktunya sama, karena sholat isyraq itu bisa dikatakan waktunya sama, artinya waktu duha.
Cuman begini urutannya, sholat isyraq dulu, baru setelah itu sholat duha. Sholat isyraq dulu, sholat duha. Memang ada yang mengatakan setelah terbit matahari langsung, akan tapi ini ihtiyat, lebih hati-hati dan mendapatkan pahala isyraq. Setelah matahari terbit, tunggu beberapa menit baru melakukan sholat isyraq 2 rakaat. Setelah 2 rakaat baru kita melakukan sholat duha 8 rakaat atau 2 rakaat. Bagi yang tidak mau, mungkin karena malas atau mungkin karena tidak mengikuti pendapat yang mengatakan sholat isyraq itu ada, cukuplah Anda melakukan sholat duha. Selesai. Baik, jangan sampai menyalahkan dalam hal ini. Kita tidak biasa menyalah-nyalahkan, karena ulama, biarpun pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sholat isyraq itu bukan sholat duha adalah lemah, tapi diamalkan bukan suatu yang salah. Double kok pahalanya, habis sholat isyraq 2 rakaat lalu sholat duha, hebat. Baik, selesai ini masalah sholat duha. Kita sambung dengan sholat tahiyatul masjid. Babul hadfi ala sholati tahiyatul masjid, himbauan untuk melakukan sholat penghormatan kepada masjid, bukan kepada masjidnya sebenarnya, kepada Allah. Cuman masjid sesuatu yang dihormati, dimuliakan. Wa karahiyatil julusi, dan makruhnya untuk duduk qabla ayyusalli rak'ataini, sebelum seseorang melakukan sholat 2 rakaat. Fi ayyi waqtin dakhala, kapan pun dia masuk. Wa sawa'un shalla rak'ataini bi niyatit tahiyyati, boleh dia, apakah dia waktu masuk dengan niat tahiyatul masjid, atau sholati faridatin, atau sholat fardu, as-sunnati ratibatin, atau sholat sunat rawatib, atau ghairiha, atau yang lainnya. Jadi begini, sholat tahiyatul masjid adalah sholat penghormatan kepada masjid. Hakikatnya juga penghormatan kepada Allah. Sholat tahiyatul masjid itu sunnah, makruh bagi orang yang masuk masjid lalu tidak melakukan sholat tahiyatul masjid, kecuali jika Anda berada di Masjidil Haram lalu Anda ingin tawaf. Bagi yang masuk Masjidil Haram lalu ingin tawaf, Anda tidak perlu sholat tahiyatul masjid, karena tahiyatnya penghormatan kepada Ka'bah itu dengan tawaf. Kecuali, ingat, bagi Anda yang datang ke Masjidil Haram tidak niat untuk tawaf, dibedakan ya, jangan diratakan, jangan disamakan, nanti malas masuk Masjidil Haram tidak tahiyatul masjid. Masuk Masjidil Haram tidak disunatkan tahiyatul masjid bagi yang mau tawaf. Bagi yang tidak tawaf, ya penghormatannya adalah tahiyatul masjid. Baik, semua masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid, masjid manapun. Apa yang disebut masjid itu? Yang pertama harus tanah yang wakaf. Kemudian setelah itu wakaf dan bangunannya diniatkan untuk masjid, niat masjidiyah. Kalau ada orang bangun hanya untuk sholat saja tidak disebut masjid, maka belum dihukumi masjid, harus niat dijadikan masjid. Bahkan kalau ada tanah wakaf untuk sholat, untuk masjid, kemudian di sepotak dikasih patok, ada payungnya begitu, lalu diniatkan jadi masjid, ada tahiyatul masjid di situ. Belum bangunan megah semacam ini. Ini tahiyatul masjid. Kemudian selanjutnya, sholat tahiyatul masjid ini nggak kenal waktu. Kembali ke belakang, ada sholat yang diharamkan dilakukan di waktu-waktu tertentu. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari, setelah terbit matahari sampai meninggi, atau setelah sholat asar, setelah melakukan sholat asar sampai terbenam matahari, sampai masuk waktu maghrib. Ada sholat-sholat itu yang diharamkan. Tapi sholat apa yang diharamkan dilakukan di waktu itu? Sholat yang diharamkan dilakukan setelah melakukan sholat asar, atau sebelum terbenamnya matahari, atau yang diharamkan dilakukan setelah sholat subuh, atau diharamkan waktu terbit matahari hingga meninggi setinggi tombak. Sholat yang diharamkan itu bukan semua sholat, agar paham dulu di sini. Sholat yang diharamkan di waktu itu hanya 2 sholat, selebihnya Anda boleh lakukan setelah sholat subuh. 2 sholat ini apa? Yang pertama sholat sunnah mutlak, yang nggak pakai nama. Tiba-tiba Anda langsung sholat setelah sholat subuh, langsung Allahu Akbar. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak, nggak pakai nama. Maka haram dilakukan saat itu.
Tapi kalau sholat qobliyah subuh yang belum dilakukan karena kita keburu-buru jamaah didirikan, maka boleh dilakukan setelah sholat subuh, dan ini disepakati, gak ada khilaf dalam hari ini, gak usah ragu. Pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya jika Anda ketinggalan qobliyah subuh, maka hendaknya Anda tetap melakukan setelah sholat subuh. Tapi yang nggak boleh tadi, yang pertama sholat apa? Sholat mutlak. Kemudian yang kedua adalah sholat yang sebabnya adalah nyusul di belakang. Sholat sunnah yang sebabnya di belakang. Contoh apa? Sholat yang sebabnya di belakang itu seperti sholat sunat umroh. Sholat sunnah umroh itu dengan umrohnya duluan sholatnya atau umrohnya? Sholat dulu baru umroh. Maka hati-hati kalau Anda masuk ke mikot setelah asar, Anda tidak perlu sholat sunnah umroh. Kenapa? Karena sebabnya di belakang. Sebabnya adalah umrohnya nanti, sholat dulu. Jelas ya? Tapi kalau sebabnya mendahului atau sebabnya menyertai, maka tidak haram dilakukan di waktu-waktu yang katanya haram tadi. Contoh, sholat tahiyatul masjid sama sholat wudhu yang akan dibahas dua langsung saat ini. Sholat wudhu itu dengan wudhunya duluan mana? Buku. Maka kapan Anda wudhu, Anda boleh melakukan sholat sunnah wudhu kapanpun waktunya itu, biarpun itu waktu yang katanya diharamkan. Anda habis sholat subuh, tak taunya Anda ke toilet, sekalian Anda wudhu, balik lagi ke tempat sholat, Anda melakukan sholat sunnah wudhu. Anda habis sholat di masjid, sholat subuh berjamaah, belum beres Anda baca wirid, tak taunya ada sakit perut, Anda pergi ke toilet, lalu ngambil air wudhu. Sudah begitu Anda ngambil air wudhu, Anda masuk masjid lagi. Coba, masuk masjid sunah kenapa tadi? Tahiyatul masjid. Ketahuilah, biarpun itu katanya waktu yang diharamkan, menjadi tidak haram karena apa? Sebabnya mendahului atau sebabnya menyertai. Hanya satu tok yang haram, sebab yang ada di belakang. Selesai. Maka ini isyarat dari Imam Nawawi rahimahullah, fi ayyi waqtin dahal, kapanpun masuk ke masjid nggak ada keharuman melakukan sholat. Yang repot dengan siapa? Yang repot dengan orang yang punya ilmu. Kadang-kadang sa ustadz pun jadi takut, wah dia bilang haram. Siapa yang ngomong? Orang tidak punya ilmu. Masa ustadznya takut sama yang tidak punya ilmu? Kadang-kadang kita lebih takut. Wong kita umroh saja gara-gara pakai pengikat, pakai baju ihram, kita kan sudah selesai ditutup, itu kalah sama orang, gak boleh haram. Sudah begitu pakai ribut lagi, ya sudahlah kita ikuti daripada ribut mereka. Wong tidak haram saja. Kadang-kadang yang punya ilmu pun kalah. Baik, selesai ya. Kita lanjutkan sekarang. Wa an Abi Qatadah, dari Imam Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, Rasulullah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah, jika ada salah satu dari kalian masuk masjid, fala yajlisu, maka hendaknya tidak duduk, hatta yusalli raka'ataini, sehingga melakukan salat 2 rakaat. Ingat, masjid syaratnya harus wakaf. Yang tidak wakaf tidak akan jadi masjid selamanya. Yang kedua, diniatkan untuk masjid. Tapi kalau niatnya akan saya jadikan musola, tidak akan jadi masjid. Karena apa? Tidak diniatkan jadi masjid waktu membangun. Harus diniatkan masjidiyati. Biarpun wakaf, saya wakafkan untuk sholat, dikatakan para ulama, kalau ada bangunan saya wakafkan untuk sholat, madhab kita Imam Syafi'i, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan semua yang diwakafkan untuk sholat jadi masjid. Kalau madhab kita tidak. Kalau tidak diniatkan, maka itu adalah kinayah. Maksudnya kinayah gini, kalau ada orang, aku jadikan tanah ini wakaf dan bangunannya wakaf untuk sholat, wakafnya untuk sholat. Jika sebuah bangunan diwakafkan untuk sholat, maka itu adalah sharih, jelas di dalam urusan wakaf, pasti jadi wakaf. Tapi kinayah tidak akan jadi masjid kecuali diniatkan di dalam hatinya. Maksudmu sholat apa? Ya maksudku tak jadikan masjid, jadi masjid kalau begitu, kinayah. Baik, selesai. Jadi musola di kampung-kampung itu kalau memang yang membangun niatnya tidak menjadikan masjid, maka dia wakaf untuk sholat saja. Maka orang haid boleh duduk di musola tersebut.
Tapi kalau sudah diniatkan masjid, biarpun katanya kotak kecil tadi, kubuk kecil diniatkan masjid, maka wanita haid pun haram duduk di dalamnya menurut 4 madhab. Masalah wanita haid ya supaya tidak dihukum. Kecuali ada beberapa orang akhir zaman mencoba menghadirkan madhab-madhab yang lain, pendapat-pendapat yang lain, itu urusan mereka. Kita hanya menghadirkan pendapat ulama 4 madhab untuk hati-hati saja. Baik, kita lanjutkan. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala qala, beliau berkata, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fil masjid, beliau di dalam masjid, wa huwa fil masjid faqala shalli rak'ataini. Waktu Nabi di dalam masjid, Jabir datang, salat dulu 2 rakaat. Salat dulu 2 rakaat. Sekarang sampai kapan hilangnya kesunahan kalau kita masuk masjid? 1, Anda tidak lagi disunnahkan kalau Anda sengaja duduk. Nah, berarti sudah hilang kesunahan tahiyatul masjid kalau Anda sengaja duduk. 1. Yang kedua ditulis, kalau Anda duduknya tidak sengaja tapi sebentar karena lupa tiba-tiba duduk, Anda berdiri lagi, masih sunnah. Tapi kalau Anda duduknya tidak sengaja dan sebentar, maka masih sunnah. Tapi kalau duduknya Anda tidak sengaja, Anda biasanya tahiyatul masjid tidak tahu karena apa, diajak ngobrol bisik-bisik, rupanya temannya mau ngasih hadiah apa itu, tapi kan duduk sampai lupa. Kalau lama, nggak sunnah lagi tahiyatul masjid. Lamanya itu seberapa waktu sih? Lamanya itu adalah jika ada orang sholat 2 rakaat sudah selesai, gitu loh lamanya. Paham ya? Lamanya. Kemudian berdiri, mungkin kita masih nunggu adzan atau dan sebagainya. Kalau kita berdiri itu apakah masih sunnah melakukan sholat tahiyatul masjid? Ada 2 pendapat di dalam hal ini. Sudahlah, jangan bikin orang susah ya. Memang banyak yang mengatakan, termasuk Imam Romli mengambil dari ayahanda beliau, dan para ulama madhab Syafi'i, ulama banyak mengatakan begini, termasuk disebutkan oleh Syekh Bakar Syatok dalam Hasyiah I'anatul Talibinya, bahwa kalau berdirinya lama maka tidak lagi sunnah. Dan lama tadi diperkirakan kalau melakukan sholat sudah cukup. Cuman kita lihat orang di masjid biasanya lagi adzan, dia nunggu berdiri nunggu tahiyatul masjid. Maka jangan pakai ini. Kalau pakai ini nanti kasihan dia. Maka pakai pendapat yang kedua, bahwasanya biarpun lama berdirimu, maka ketahuilah karena engkau belum duduk, maka tahiyatul masjid tetap disunnahkan. Selesai. Babu, satu hadis lagi dan selesai hadis. Babu istihbabi rak'ataini ba'dal wudu. Bab salat 2 rakaat setelah wudu. Kalau Anda melakukan wudu sunnah, setelah itu Anda melakukan salat sunnah. Wa Nabi Hurairah, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Bilal, beliau berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Lagi-lagi Bilal itu bukan orang yang pangkat tinggi di hadapan manusia, dia dari budak yang diperdekakan dari golongan kulit hitam, tapi ternyata disanjung Nabi dan mulia. Ternyata berita di surganya sudah didengar oleh Nabi. Allah sallu ala Sayyidina Muhammad. Ya Bilal, wahai Bilal, ya Bilal, hadithni, beritahu aku. Nabi bisa saja mendapatkan dari wahyu, cuman hari itu Nabi tidak diberi wahyu untuk mengetahui. Jadi jangan Nabi itu tahu gaib kalau dikasih tahu oleh Allah dari berita wahyu. Ya Bilal, hadithni, kasih tahu aku, bi arja amalin amiltahu, paling besarnya amal yang kau harap fil islami, dalam Islam. Amal apa yang paling besar kau harap pahalanya di situ? Maksudnya paling kau senangi, yang harapanmu dengan amal itu akan selamat di surga, itu apa?
fa inni, sesungguhnya aku, kata baginda Nabi, sami'tu daffana'laika, aku menemukan suara sandalmu. Dalam riwayat khasyatak, nya sandal, bunyinya sandal. Dalam riwayat khashfana'laik, bunyi sandal, sama artinya. Aku mendengar suara sandalmu baina yadayya, di hadapanku, fil jannah, di surga. Ini adalah kisah Isra Mi'raj. Anda jangan bertanya, Bilal, Mas Bilal kok masih hidup, kok ada berita kok di surga itu bagaimana ini? Mungkin Anda bertanya, terlintas seperti itu. Ketahuilah bahwa Nabi waktu di Isra dan di Mi'rajkan itu keluar dari undang-undang manusia biasa. Dari perjalanannya pun keluar dari undang-undang. Kalau orang melakukan kecepatan seperti itu sudah hangus. Bukan saja mengitari bumi, akan tapi di luar batas langit. Kemudian lagi di luar undang-undang manusia, Nabi berdialog dengan kakek-kakek beliau, para nabi-nabi terdahulu. Di luar undang-undang manusia, nggak berlaku undang-undang ini, karena Nabi undang-undangnya beda. Aturan yang dijalani Nabi itu beda. Namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Sampai Nabi dimasukkan ke surga. Loh, kok Nabi surga kan? Penghuni surga kan masih di dunia. Begitulah Nabi masuk undang-undang alam lain. Sehingga Nabi melihat surga, mendengar suara sandalnya. Bahkan melihat neraka, sampai melihat ada orang di neraka, ini ada bezina, ada ini, dilihat oleh baginda Nabi. Loh, orangnya masih di dunia, bahkan mungkin hidup di abad ini, tapi dilihat Nabi saat itu. Apa yang dilihat Nabi? Nabi masuk undang-undang baru, sehingga ilmu Nabi diberi oleh Allah, sehingga Nabi melihat apa yang akan terjadi nanti di surga. Ini fulan, termasuk Bilal, sandalmu aku dengar di surga. Bilalnya masih hidup di dunia. Nah, maka tidak usah ragu masalah kalau masa mukjizat. Sering ditanyakan hal ini. Baik. Qala, Bilal berkata, ma'amiltu amalan arja indi, aku tidak melakukan satu amal yang sangat aku harap pahalanya min anni, melebihi dari apa yang aku lakukan. Sesungguhnya aku lam atatahhar tuhuran, aku tidak melakukan bersuci, aku tidak bersuci berwudu fi sa'atin min lailin aw naharin, siang atau malam. Pokoknya kalau wudu aku illa shallaitu, pasti aku langsung sholat. Bidzalika tuhuri, dengan wudu tersebut. Maksudnya gini, tidak berwudu aku kecuali aku melakukan sholat. Maku tibali an usalliya, yang bisa aku lakukan untuk sholat minimal 2 rakaat tadi. Jadi sudah diberi kemudahan, namanya sering disebut dengan syukril wudu, maksudnya nyukuri. Wong wudu itu kan karunia dari Allah. Orang bisa wudu, ada air, syukurilah, dan mensyukuri nikmat menggunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Maka Sayyidina Bilal melakukan sholat 2 rakaat syukril atau sholat wudu tadi, muttafaqun alaih. Wa hadza lafdzul Bukhari, ini ada lafadznya dari Imam Bukhari rahimahullah. Ad-daffu bil fa'i sautun na'li, yang namanya daf adalah suara sandal, wa harakatu, dan gerakan gesekan sandal, al ardi, ke bumi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan ingat lagi-lagi, sholat wudu adalah tidak kenal waktu. Kapan saja Anda wudu, maka Anda disunahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Wallahu a'lam bissawab.